Adik-adik, ketika situasi begini belajarnya masih online, betul? Itulah yang terbaik dalam keadaan seperti ini. Tidak usah kalian kemudian berkeluh kesah. Laksanakan. Siapa tahu nanti Menteri Agama lahir dari panti asuhan Khotijah. Amin. Ya Robbal Alamin. Saya seorang kepala sekolah SD, kalau saya hanya berkeluh kesah dan tinggal diam saja, tidak melakukan apapun. Oh, guru-guru tempat saya ora do gajian. Ngelek, in English kencot. Maka orang yang beriman itu memiliki dua sifat yang sangat mulia kata Rasul. Apa yang pertama? Dia selalu bersyukur dengan kenikmatan Allah berupa apapun dan sekecil apapun. Tadi kalian dapat es krim mengucap apa? Alhamdulillah. Kalian sudah dapat. Ustadz Saijan belas pegang pun belum. Ya, Ustadz. Sabar. Ya, semangat yuk. Hari ngono bangapur. Saya masih ingat ketika saya di pondok pesantren Kebumen waktu itu. Simbok saya Jan, dia duit 5.000 cukup enak nggorong minggu. 5.000 untuk 2 minggu. Masya Allah. Sing 3.000 Jan untuk transportasi bis Cilacap Kebumen bolak-balik. Yang 2.000 itu nanti untuk makan selama 2 minggu. Pernahkah saya mengatakan kok cuma 2.000? Tidak, tapi bagaimana 2.000 itu cukup. Simbok saya selain ngasih 2.000, dia ngasih abon 1 kresek. Yang terbuat dari kerambil. Alias serundeng. Allah ya Rahman. Pure. 1 minggu habis dikerubut 1 pondok pesantren. Saya bingung, waduh, makan dengan apa lagi? Saya beli garam yang jeluntungan gede ini. Ternyata garam untuk 3 bulan gak habis-habis. Taltul. Alhamdulillah. Disyukur. Karena hanya dengan bersyukur Allah pasti menambah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Maka jangan remehkan kenikmatan. Kalau makan sehari berapa kali? 3 kali. Alhamdulillah. Makan berapa kali sehari? Podo. Koroto lemu kayak 5 kali. Allah ya Rahman. Bersyukur. Ya. Orang yang bersyukur bukan hanya lisannya yang kemudian alhamdulillah. Tapi juga hatinya yakin betul bahwa sang pengatur rizki itu adalah Allah subhanahu. Yakin betul. Maka apa? Ketika orang senang berbagi, yakin betul Allah tidak akan mengurangi, tapi justru menambah kenikmatan kepada mereka yang senang berbagi. Makanya namanya panti asuhan, walau keadaan seperti apapun tetap kecukupan terus. Kenapa? Orang yang berbagi luar biasa banyak. Nah, dan kalau kalian besok sukses, jadilah orang yang senang berbagi. Karena teringat ketika saat itu ada di panti asuhan. Untuk itulah. Oh, wis urunge kecoba. Sudah. Aduh Gusti paring ngono.
Kalau sudah yakin dengan Allah, maka jemputlah rizki dengan cara-caranya Allah. Kan dulu kan masih ada kan yang cari rezeki langsung ke Gunung Kemukus, ke Gunung Kawi pakai mantra-mantra. Itu abang semimpang, itu putih semisi, itu ijo camcau, kembah pawiro mingkem bragedabra. Makanya kalian di SD, di TK diajarikan mulai dengan menyebut nama Allah karena Allah sang maha pengatur segala-galanya. Bismillah sudah ku ucapkan, hai bila aku mulai kerjakan setiap amal dan perbuatan, itulah kawan Nabi ajar. Tahu cara-cara. Ya, jadi yakin betul. Dan orang yang kemudian bersyukur, dia juga akan membagikan sebagian hartanya untuk orang lain sebagai tanda orang yang beriman tadi. Jangan takut. Astagfirullah. Silahkan dicek betul dan silahkan dipraktekkan betul. Pasti janji Allah tidak pernah kemudian dusta. Ibu bapak dan adik-adik yang kami hormati dan kami cintai, sifat yang kedua orang yang beriman apa? Selalu bersabar. Karena apa? Hidup itu adalah ujian. Tidak semua jalan itu lurus dan halus. Kalian kesini dari Sleman sampai ke Soto Abang Alwi, itu kalian belok berapa kali? 2 kali, ke kanan dan ke kiri. Iya kan? Berapa kali lampu merah, kalau perlu berapa kali ada gundukan yang dilewati. Itulah hidup. Maka kata kakak saya Bang Roma Irama, berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa berjuang harus disertai dengan doa. Begitu berjuang. Dan Allah akan menguji hambanya bukan hanya dengan berbagai kesulitan. Dalam surah Al-Anbiya ayat 35 Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan sungguh kami Allah akan coba kamu sekalian dengan berbagai kesulitan dan kemudahan. Dan hanya kepada kamilah kamu akan kembali. Jelas. Rasa takut, minal khauf. Hati-hati ya. Kalau bepergian jangan naik bis yang sering tabrakan. Kadang begitu, yang banter kan gitu kan. Jogja, Surabaya dulu kan ada namanya Sumber Kencono, ganti menjadi Sumber Selamat, ganti menjadi Sugeng Rahayu. Bagi saya 2 tahun Gresik Jogja, Surabaya Jogja, ternyata saya naik Sumber Kencono juga nggak ada masalah. Nggak perlu takut, karena apa? Semuanya sudah ada yang mengatur, yakni Allah Subhanahu.
Maka apa? Kita bermohon dan berdoa hanya kepada Allah. Di tangan ini ada doa, hai. Di hati ini ada doa, hai. Di mulut ini ada doa, esok ke lusa tetap berdoa. Hanya kepada Allah. Sombongnya keluar. Astagfirullah, paling ono pangapura. Kalian khawatir, waduh kalau belajar kok terus gini terus, kapan kita itu bisa maju? Tidak perlu khawatir, laksanakan belajar dengan sungguh-sungguh. Orang yang pernah menghina saya dengan ranking 36, ya toh, akhirnya kecelik, Juno kecelik, ya toh, iya. Bahkan dia tahu loh, kok saya tumben ya, sikit jadi ustad ya, jadi kepala sekolah ya, sering kelayaban kemana-mana ya. Itulah proses yang begitu panjang. Ini bagian dari proses. Keadaan seperti ini bagian dari proses. Ikuti, lewati proses itu dengan tetap optimis kepada Allah Subhanahu. Rada adem ya ternyata ya. Edangku aduh banget. Baik. Walju, Allah juga akan menguji kita dengan kelaparan. Ya, kita sedang diuji agar kita prihatin. Saya menikah tahun 97 sama istri saya namanya Mamah Suryanti. Gaji saya masih 120.000 waktu itu di SD Muhammadiyah Sapen. Waktu itu tahun 97. Saya bingung, beli rumah gak ada uang. Kos itu hanya ukuran 3x4 dan dekat sungai Gajah Wong. Wah, adik-adik, kalau pagi yang saya lihat cuma ada 5 orang jongkok bersama dan tegang bersama. Pengenceng piye. Allah ya Rabbi. Adik-adik jangan suka melihat orang sukses di belakang endingnya, tapi lihat prosesnya. Kalau hanya lihat endingnya saja bisa orang itu mengambil jalan pintas. Ini yang berbahaya. Saya kadang-kadang melihat ada orang sukses seketika, saya kadang-kadang malah kasihan. Prosesnya panjang. Kalian mau naik ke tangga yang ke-10, apakah langsung ke-10 atau 1 dulu? 1 dulu, kemudian 2, 3, baru sampai yang ke-10. Ada tahapannya. Saya kira juga komunitas muslim ini juga insya Allah seperti itu. Prosesnya panjang. Jadi kalian butuh proses. Wa naqsim minal amwal. Diuji dengan berkurangnya penghasilan. Saben-saben pedok driver saya. Hampir 2 tahun hotel sepi. Pariwisata sepi. Ketemu mereka yang biasa kerja pedagang juga sama. Pikiran saya, Ustadz ki nasibe yo podo. Tapi masa berkeluh kepada sesama manusia sama. Jadwal Ramadan tahun 2020 penuh 1 bulan. Kabeh batal. Setiap telepon mesti maaf Tat, karena kondisi jadi pengajian dibatalkan. Telepon mohon maaf Tat, sampai-sampai ada yang belum bilang sudah saya jawab. Aku wis ngerti karepmu. Nek mung batalke pengajian. Itulah namanya hidup seperti itu. Wal anfus, kalian gagal, jangan takut dengan kegagalan. Pak Saijan bisa ceramah begini karena gagal berkali-kali. Saya masih ingat usia 4 tahun di tempat saya kan ada pengajian Muludan Rajaban. Mesti saya tampil dan mesti salah kalau tampil.
Acara berikutnya deklamasi yang akan membacakan Ananda Saijan. 4 tahun waktu itu, 4 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benderaku, benderaku merah putih benderaku, benderaku merah putih benderaku merah putih. Sampai ustadz saya mudun dan mudun. Loh, seandainya saya kemudian gagal, kemudian saya takut untuk mengulang, mungkin saya tidak pernah berani untuk menyampaikan